Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa memberikan pelayanan dan penanganan cepat terhadap setiap keluhan masyarakat merupakan aspek penting maupun prioritas dari sebuah institusi pemerintah untuk dapat terus mengakomodir hingga menjadikan komponen penting dalam setiap jawaban masyarakat dan juga keluhan masyarakat yang dapat dituntaskan oleh dari lembaga pemerintah tersebut. Oleh karena itu di tahun 2026 ini Dinas Perhubungan Kota Medan mengeluarkan layanan pengaduan masyarakat khusus terkait lalu lintas dan juga transportasi. Lantas sejauh ini bagaimanakah kemudian esensi hingga urgensi? Maka kemudian Dinas Perhubungan Kota Medan ini memperlakukan kebijakan tersebut, mampukah kebijakan tersebut mengentaskan setiap problematika yang tengah dihadapi oleh masyarakat Kota Medan seperti halnya kriminalitas jalanan yang sering menghantui masyarakat di tengah hari maupun pada malam hari, dan bahkan bagaimanakah kemudian masyarakat untuk turut berpartisipasi merespon hadirnya kebijakan ini. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini adalah terkait transformasi layanan transportasi dan lalu lintas di Kota Medan. Untuk akan membincangkan tema yang cukup menarik pada sore hari ini, kita telah turut undang 2 orang narasumber yang akan bersama kita kurang lebih 1 jam ke depan Anda pemirsa. Yang pertama tentunya ini dari perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Medan yang kiranya ini masih dalam perjalanan untuk mempertajam informasi kita pada sore hari ini. Namun saya sapa ke hadapan Anda semua pemirsa, tamu yang paling kami hormati pada sore hari ini adalah pengamat transportasi, beliau yakni Bapak Sukri Naldi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sukri. Selamat sore Pak Adri. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio ini untuk membincangkan transformasi layanan transportasi dan lalu lintas di Kota Medan yang kiranya kita inginkan dari perspektif pengamat transportasi ini untuk bisa membersamai kita, membuka cakrawala kita hingga juga menerjemahkan setiap problematika yang hadir di Kota Medan yang banyak menghantui masyarakat, utamanya tindak kriminalitas akan minimnya penerangan di malam hari, begitu Pak Sukri. Baik pemirsa, untuk itu pemirsa kami informasikan sekali lagi tema kami adalah transformasi layanan transportasi dan lalu lintas di Kota Medan. Saya akan mulai diskusi menarik ini kepada Pak Sukri Naldi selaku pengamat transportasi. Pak Sukri, beberapa hari belakangan ini kita telah mendengarkan bahkan melihat begitu sebuah poster yang mendeskripsikan ataupun menggambarkan adanya kebijakan baru terkait tentang layanan pengaduan khusus transportasi dan lalu lintas di Kota Medan yang telah diberlakukan oleh Dishub Kota Medan. Anda melihat dan menyikapinya seperti apa Pak pengamat transportasi? Ya, pada prinsipnya saya selaku pengamat merespon itu. Yang menjadi garis bawah kita itu adalah tugas dan fungsi daripada yang penerima laporan tersebut. Misalnya menerima, mengelola, dan menindaklanjuti daripada pengaduan daripada masyarakat tadi. Nah, kemudian tujuannya apa, fungsinya apa. Misalnya melakukan perbaikan kinerja terhadap instansi, termasuk instansi perhubungan lah ya. Perhubungan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara tuntas dengan tujuan agar transparansi di bidang perhubungan juga terlaksana dengan baik gitu loh Bang. Jadi kita meresponnya pada prinsipnya baik, tujuannya yang penting tanggapan daripada operator tadi, misalnya perhubungan, kita bilang Dinas Perhubungan Kota Medan misalnya. Nah, sudah sejauh mana mereka nanti dapatkah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan itu, layanan setiap tadi. keluhan masyarakat tersebut begitu ya Pak. Seharusnya kebijakan yang diambil ini memang mendeskripsikan kebutuhan dari masyarakat untuk dapat dientaskan dari permasalahan mereka begitu ya Pak pengamat. Iya, itu dia.
Betul dong, itu tujuannya. Baik, dan kita melihat bahwa ada garis-garis besar di mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Salah satunya ini terkait tentang juru parkir liar yang banyak sekali menghiasi sosial media kita. Bahkan juga kita sering berdampak langsung untuk kiranya ini bersih tegang terhadap juru parkir. Ini menjadi poin penting dari setiap kebijakan mereka. Sebelum jauh ke sana, Pak Sukri Naldi, Anda melihat kebijakan-kebijakan yang diambil ini tumpang tindih tidak? Kalau kita melihat banyaknya pemimpin-pemimpin di Kota Medan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Medan, gonta-ganti hampir setiap waktu. Nah itu dia tadi Bang. Sedangkan di Dinas Perhubungan sendiri terjadi hal yang tidak kita inginkan tersebut. Ya. Dengan adanya gonta-ganti pimpinan tadi, pucuk pimpinan tadi. Sehingga peraturan-peraturan daerah yang harus kita terapkan tadi tidak berjalan maksimal Bang. Misalnya jukir. Nah, jukir ini tadi dia yang lama itu sudah dituntaskan enggak? Misalnya dalam pengunjukan dia sebagai vendor atau segala macam itu sudah diselesaikan enggak? Jangan kita tiba lagi dengan yang baru. Dengan iming-iming akan dia angkat menjadi pegawai honor atau pegawai apa sih namanya? Kita enggak tahu. Nah yang lama ini gimana? Nah terjadilah tumpang tindih, keributan lah di lapangan. Sementara yang menguasai lapangan adalah orang-orang yang lama ini tadi. Nah, di mana ketegasan kita selaku yang menerima mandat untuk melakukan hal itu? Misalnya pihak vendornya melaporkan kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan apa tindakannya? Sudah dilakukankah? Dan itu area-area yang ada itu tidak terbuat, Bang. Misalnya ini kawasan parkir. Area parkirnya belum terintegrasi. Iya benar Bang. Dan tuh rambu-rambu parkir itu enggak jelas sekarang ini. Ada parkir, dan tuh ada area pemberhentian. Nah, ini ada ruko, perumahan. Nah lantas jukir ini tadi semua dikutip. Ada yang memakai atribut, ada yang tidak. Nah, gimana kejelasannya? Nah, kembali lagi kepada jukir yang resmi. Apa mereka sudah diberikan pencerahan tentang bagaimana mengatur parkir yang baik dan mengatur lalu lintas? Jangan karena sudah kita terima uangnya, lantas kita tinggalkan. Yang tadinya jalan sudah tertutup oleh kendaraan yang mau keluar dari area parkir, terhambat Bang, dibiarkan. Nah, itu yang terjadi sering. Anda masih melihat bahwa juru parkir ini masih lemah atas responsibilitasnya dan juga memang tidak pengetahuannya. ada SDM-nya Bang. Maaf ya Bang, saya bilang kan itu. SDM-nya belum mumpuni begitu ya Pak? Memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena tidak ada pencerahan dari pihak Dinas Perhubungan. Pencerahan apa yang Anda maksud di sini Pak pengamat transportasi? Diadakanlah penyuluhan kau nanti jadi parkir, jukir ya. Ini harus begini. Pelatihan Anda maksud pelatihan, di sini? Ya sekarang baru sudah ada Bang. Tapi yang lama gimana? Yang ada itu yang terdaftar di Dinas Perhubungan. Saya tahu itu sudah masuk. Itu sudah masuk di Dinas Perhubungan. Nah, sekarang di kilometer 8 Padang Bulan. Itu namanya pemberdayaan masyarakat selama 3 hari, mulai tanggal 9 kemarin sampai tanggal 12. Itu driver sama jukir. Nah sekarang kita tanya, yang lainnya itu kapan? Nunggu ribut lagi, apa nunggu berantem lagi di jalanan itu? Nah begitu juga yang jukir-jukir yang sudah ada, yang sudah punya bed, itu mereka ada enggak penyuluhan dari Dinas Perhubungan? Baik, secara garis besar yang dapat saya cermati dari setiap untaian kata yang disampaikan oleh Pak Sukri Naldi ini, bahwa kebijakan yang ditelurkan maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah ini belum memiliki tujuan dan fungsi yang benar, begitu. Betul. Dan kemudian orang-orang yang di bawahnya ini juga belum memenuhi setiap kinerja dan juga pelatihan-pelatihan yang cukup belum ada, begitu. Paling tidak dasarnya sudah ada. Dasarnya. Dasar dia memarkirkan kendaraan, mengeluarkan kendaraan itu sudah ada. Lantas Anda melihat kebijakan yang dikeluarkan ini nantinya akan berlabuh seperti apa pula lagi Pak? Ya kalau memang sudah nanti sudah di macam pemberdayaan sudah dilakukan, dia melakukan tindakan sama, tinggal pecat. Stop. Vendornya berhentikan. Putuskan hubungan. Tidak ada lagi Bang.
Ya. Kita enggak boleh bermain-main, Bang. Ini masalah lalu lintas loh. Jangan kita jadi penyumbang kemacetan di jalan akibat parkir katanya, kan gitu. Ya. Nah jukir juga begitu, jukir itu juga punya atribut yang sah gitu loh, Bang. Jangan asal-asal saja, mentang-mentang ada bed langsung dia jadi jukir. Dan bahkan kita tengok ada ibu-ibu lagi yang memarkirkan, dia pun tidak ngerti gimana cara mengaturnya. Sering saya perhatikan dan saya sering itu. Sering Anda mengalami di Kota Medan ini bahwa juru parkir ini bisa dari latar belakang yang berbeda? Bisa, banyak. Karena dia penduduk setempat, dia merasa dirinya, oh gua tukang parkir. Itu dia. Cuman sekarang itu kita ini pemerintah ya, khususnya Dinas Perhubungan, ya harus lebih efektif lagi, lebih selektif lagi dalam hal menerimanya itu. Baik. Nah, dia tuh memberikan penyuluhan-penyuluhan. Baik, kalau begitu Pak Sukrinaldi, Anda selaku pengamat transportasi dan kemudian ini memiliki expertise ataupun keahlian untuk bisa menganalisis dampak-dampak kebijakan yang siogianya ini memberikan kontribusi baik begitu untuk perkembangan dan kemajuan yang ada di Kota Medan. Apa yang ingin Anda lihat dan kemudian sampaikan terhadap pimpinan-pimpinan yang ada pada setiap bidang ini untuk setiap kebijakan ini harusnya seperti apa begitu? Ya. Dia harus memahami, Bang. Ya. Memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Parkir misalnya. Lu bagian parkir, apa yang harus kita kerjakan? Jangan kita megang tendernya saja. Misalnya ini macam dulu kan ada itu. Ada sebelumnya ini pernah terjadi, Bang. Ya. Di era dulu yang masih belum ditangani oleh Dinas Perhubungan, masih ditangani Badan Pengelola Perparkiran. Itu maksimal, Bang, jalannya. Pendapatan daerahnya enggak berkurang. Dan ini tentunya berdampak terhadap pendapatan daerah begitu. Karena kita mengetahui bahwa hasil dari pungutan parkir ini akan berkontribusi terhadap perkembangan daerah melalui PAD-nya begitu ya Pak? Benar. Apakah sejauh ini Anda melihat belum data terintegrasi yang hadir? Belum, kalau dulu masih, Bang. Masih ada. Waktu ada parkir lingkungan ada. Ada tuh parkir bebas ada tapi dikelola oleh beberapa vendor lah kita bilang sekarang ini. Nah, tapi itu dia. Nah sekarang yang vendor-vendor yang lama itu yang udah merintis dari awal kemana? Apa bisa dibuang begitu saja, Bang? Karena dia merintis awal tanpa dia harus membayar. Tanpa ada yang parkir dia sudah membayar bulanannya. Nah sekarang dia ambil alih karena sudah rame, padatan kendaraan sudah makin padat. Kemajuan sudah meningkat kan gitu dia tadi. Jadi diambil alih oleh Pemda, khususnya Dinas Perhubungan. Nah silakan saja, kita pun mengapresiasi. Silakan Perhubungan, lakukanlah itu. Baik. Tapi ya benar-benarlah diarahkan kemana nanti nih. Semacam kemarin barcode tiba-tiba juga tidak jadi barcode-nya. Lah jadi gimana kita masyarakat yang tarif parkir yang bervariasi. Iya, tarif parkir dari 2.000 ke 3.000 dari 3.000 ke 2.000 ada yang ke 5.000. Bah, gimana ini kita? Anda menyesalkan setiap kebijakan yang tumpang tinggi ini, Pak? Wah, kita bukan saya rasa bukan saya saja. Masyarakat juga kecewa, Bang. Bagaimana yang sebenarnya? Ada tuh macam rambu-rambu dulu ada, Bang. Misalnya ini parkir ini sekian, dari ini sekian ada. Ada rambu-rambunya. Sekarang ada enggak? Coba kita lihat aja, contohlah di daerah karya wisata itu. Ada enggak? Tarif parkir sekian, itu ada beberapa titik itu. Ini daerah bebas parkir, ini parkir untuk pemilik kawasan di situ, misalnya kawasan perumahan, kan gitu. Baik. Kan terjadi, Bang, begitu. Itu yang hal yang sering terjadi. Kita enggak jelas sekarang. Sebenarnya kesalahan ini terletaknya pada siapa sih, Pak? Dan siapa yang bertanggung jawab? Kalau semua kita bertanggung jawab, Bang. Kita selaku masyarakat, kita semua bertanggung jawab. Bukankah masyarakat ini yang identik menjadi penerima layanan dari pemerintah? Begitu? Seharusnya. Nah, jadi makanya kita tuh menerima sesuatu tugas itu tadi, harus benar-benar kita amati, kita cermati, Bang. Tugas dari misalnya perparkiran, Dinas Perhubungan, apa saja. Masa semua mau digarap semua? Nggak bisa juga, Bang. Baik. Kita perhubungan ini dari zaman nenek moyang belum ada, sudah ada Dinas Perhubungan ini, Bang.
Baik, baik Pak pengamat transportasi Pak Sukrinaldi, bahwa apa yang telah Anda sampaikan berdasarkan analisis dan juga dampak yang siogianya ini, Anda ingin katakan bahwa kebijakan ini masih tumpang tindih begitu antara leadernya hingga ke bawahnya begitu. Dan kemudian ini bukan makin meningkatnya satu kebijakan dan dampaknya dirasakan, tapi kian merosot begitu ya Pak untuk mengimplementasikannya. Dan siogianya pula Pak Sukrinaldi, kita perlu sampaikan memang beberapa waktu lalu pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kota Medan ini melakukan satu terobosan, yakni pelayanan pengaduan terkait transportasi dan lalu lintas yang kemudian ini langsung untuk diterterakan ada nomor WhatsApp. Tapi di beberapa hari ini kita melihat juga ada beberapa informasi dari media sosial ini bahwa yang merespon masyarakat tersebut adalah robot begitu. Anda mendengarnya dengan demikian? Apakah memang benar dalam setiap kebijakan ini bukan masyarakatnya berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan robot? Enggak, seharusnya itu tadi. Kalau kita berbicara masalah robot dan manusianya, itu tadi kan yang mengendalikan robot kan manusia, Pak. Nah, robot itu yang mengerjain, yang kan mengendalikannya manusia. Nah, sekarang manusianya ini tadi bisa enggak dia menerima laporan atau layanan tadi serta mengelolanya dan kemudian dia menindaklanjuti daripada keluhan masyarakat tadi. Nah, fungsinya apa? Untuk melakukan perbaikan kinerja. Melakukan perbaikan kinerja pada instansi yang dimaksud tadi. Instansi perhubungan. Saya kalau bilangkan perhubungan malu saya, Bang. Saya maaf ya, Bang ya. Saya ini mantan protokoler menteri, Bang. Di Kementerian Perhubungan. Jadi bukan itu saja. Kadang-kadang miris kita, Bang. Karena yang tidak kita kerjakan jadi kita kerjain. Nah itu dia tadi, tapi memang peraturan daerah seperti itu kita terima, kita lakukan. Macam mana hal yang terbaik. Ya khususnya Pak Wali Kota lah, kita minta untuk merespon ini semua. Ada yang nggak bagus, buang. Gitu, jangan jadi bumerang nanti. Nah itu dia tadi. Tapi semuanya itu tujuannya yaitu mengakuntabilitaskan pada terhadap transportasi dan kepercayaan publik. Itu saja. Meningkatkan kepercayaan publik ini menjadi prioritas siogianya dari pemerintah begitu ya Pak ya? Memang benar Bang. Jangan karena kita sebentar besok si Anu sudah ditangkap, Loh, gimana rakyat mau percaya Bang? Kita kan masyarakat Bang. Yang penuh dengan keluhan dan tanggapan. Kalau kritik kan silakan Bang, siapa saja bisa mengkritik. Asal positif. Asal konstruktif juga ya Pak. Iya. Baik, terima kasih, dan ini yang menjadi informasi kita di segmen awal ini bahwa kebijakan yang dikeluarkan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan ini memberlakukan layanan transportasi lalu lintas dan juga terkait tentang layanan-layanan lainnya terhadap kemacetan dan kemudian di juru parkir liar ini adalah imbasnya menciptakan satu konflik lagi di tengah-tengah masyarakat antara masyarakat dan juga juru parkir begitu. Lantas mampukah kemudian kebijakan yang telah diambil ini mengentaskan setiap problematika yang tengah dihadapi masyarakat Kota Medan? Kita akan informasikan ke hadapan Anda pemirsa. Sesaat lagi tetap bersama kami dan juga Pak Sukrinaldi. Ya, pemirsa, memberikan pelayanan dan penanganan yang cepat dari setiap keluhan masyarakat ini merupakan sebuah aspek yang sangat penting yang kiranya dapat direalisasikan oleh pemerintah kita dan utamanya ini pada Dinas Perhubungan yang mana telah mengeluarkan kebijakan yakni layanan pengaduan masyarakat terkait tentang lalu lintas hingga juga transportasi. Di mana pada tahun 2026 ini banyak sekali gejolak hingga problematika yang tengah dihadapi oleh warga Kota Medan. Salah satunya ini adalah terkait tentang juru parkir liar. Padahal kita mengetahui Perwal nomor 26 tahun 2020 mengakui bahwa ada dua terminologi terkait tentang parkir, yakni 2.000 untuk kendaraan roda 2 dan kemudian ini untuk roda 4 adalah 4.000, di mana hal ini tertuang pada Perwal nomor 9 tahun 2026. Lantas di lapangan masyarakat sering konflik terhadap juru parkir yang ada. Bagaimanakah kemudian realisasi kebijakan ini? Apakah kemudian menciptakan konflik dari masyarakat hingga ke juru parkirnya? Saya kembali ke pengamat transportasi. Pak pengamat transportasi, bahwa kita melihat kebijakan yang telah diambil ini siogianya mengalamatkan kepatuhan begitu untuk masyarakat
dalam mengimplementasikan kebijakannya. Anda pernah melihat tidak bahwa setiap kebijakan ini menciptakan konflik antara masyarakat dan juga pengelola? Iya, kalau dia 4.000 udah jelas. Ya. Yang sekarang yang berlaku itu, mereka mengasih pada umumnya mengasih 3.000. Nah, dibuat di situ 4.000, lantas yang kurangnya 1.000 gimana? Siapa yang nutupin setorannya itu kepada pemerintah daerah? Ya. Itu dia tadi. Pasti kan menimbulkan kerancuan. Ya kalau 4.000, kalau 3.000, tapi tertulis dia di situ, Pak. Jadi bisa dibuktikan, sama Jukir juga bisa nunjuk, Pak. Itu kan gitu loh. Ya. Nah, kalau ini hanya itu saja, hanya tertulis di situ kan. Nah, yang kita enggak tahu ini. Kadang-kadang ada yang diberi, ada yang dikasih, ada yang enggak. Terus saja. Tapi dia diatur parkirnya kan gitu. Kasih tidak diberi. Ya. Ada. Jadi itulah yang perlu kita respon dan kita tanggapi hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat tadi. Dan masyarakat juga harus kita selaku pengguna jasa parkir juga harus sadar juga lah. Iya. Kita berilah Bang. Kan gitu. Lantas jangan ujuk-ujuk. Oh saya orang sini, kenapa lu minta? Enggak bisa juga begitu. Jangan mentang-mentang lah. Kesadaran masyarakat juga penting begitu. Benar, ya Pak Sukri. Bang. Semua pihak harus berkaitan, Baik. harus bersinergi. Baik Pak Sukri, ini juga menjadi pertanyaan yang mewakili hati dari masyarakat. Setiap uang parkir yang dikutip oleh juru parkir, baik itu juru parkir yang terintegrasi ataupun yang bayangan, begitu, kemana arah uangnya ini diletakkan? Apakah Anda melihat sudah pada tempatnya atau memang untuk perkembangan Kota Medan? Wah, kalau saya lihat itu enggak tahu, saya tuh pernah bertanya, Bang. Ini kamu setor kemana? Saya bilang, pemerintah Pak. Melalui siapa? Malah ketua ini. Ketua mana? Saya bilang, ketua ini. Loh, mana itu? Ya. Uang apa itu? Ini kan yang dikutip dari retribusi masyarakat. Nah, sampai sejauh ini kita belum tahu itu Bang, kemana. Dan apa lagi yang ingin Anda sampaikan Pak untuk terkait tentang kebijakan, seharusnya ini orientasinya adalah pelayanan yang baik dan juga pelayanan yang bermutu? Ya saya inginnya kayak seperti yang sebelum-sebelum itu pernah begitu, tapi pendapatan daerah itu dari parkir itu ada loh Bang. Dan nominalnya ada. Sehingga banyaklah dulu yang merasa diangkat jadi honorer. Ya. Tanpa disadari pada zaman-zamannya era-era sebelumnya ya kan gitu. Nah, kita berharap itu juga seperti itu. Jadi hasil daripada pendapatan daerah yang dari parkir ini tadi memang betul-betul terintegrasi, terarah gitu kemana tujuannya sasarnya. Kalau sampai sekarang saya tidak tahu itu. Dan memang Anda melihat bahwa ini belum terintegrasi secara masif begitu ya Pak? Benar Bang. Kenapa? Masih ada. Lu dapat gaji dari mana? Ya dari sini Pak. Berapa lu ke setor? Sekian Pak. Ya. Baik Pak Sukri, sembari kita menanti kehadiran dari perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan bahwa dapat kita maknai kebijakan yang diambil ini bukanlah bagian untuk meningkatkan pelayanan publik, tapi ini menjadi gambaran masih terjadinya kekurangan begitu di sisi-sisinya terhadap kebijakan ini ya Pak? Iya memang harus kita awasi lah, kita kan selaku masyarakat juga kita kan ingin pendapatan daerah juga lebih baik. Jadi kita juga harus transparan gitu loh Bang, menjelaskannya. Ya, baik Pak Sukri, kita sudah hadir bersama dengan Bapak Richard Medi selaku Kabid Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Medan yang tentunya akan bersama kita. Assalamualaikum, selamat sore Pak Richard. Iya Pak Richard. Saya Azril dan narasumber kita Pak Sukri Naldi selaku pengamat transportasi. Terima kasih telah hadir bersama kami. Kurang lebih 30 menit kami sudah membincangkan terkait tentang layanan pengaduan yang diberlakukan ini khususnya transportasi dan juga lalu lintas begitu yang kiranya ini mencerminkan adanya suatu hal yang baru untuk di Kota Medan yang diterapkan oleh pemerintahan Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan. Pak Sukri izin saya langsung untuk berbincang kepada Pak Richard yang kiranya ini tentunya akan mempertajam informasi kita. Pak Richard, kita sudah membahas bahwa kebijakan ini seyogianya akan orientasinya adalah menciptakan pelayanan publik begitu. Nah, Anda melihat kebijakan yang baru-barusan ini apakah kemudian sudah mencerminkan suatu keberhasilan terhadap dampaknya bagi masyarakat? Baik ya,
mungkin kan ini masih kebijakan yang baru ya. Iya. Jadi belum terasa atau belum terlihat karena memang masih baru. Jadi kami sekarang ini kan berupaya nih meningkatkan pelayanan baik dari segi pengaduan terhadap layanan-layanan yang kita miliki supaya mudah diakses ke masyarakat, sehingga kami buat juga itu tadi layanan pengaduan tadi. Jadi hal-hal yang baru mungkin kita juga masih belum bisa evaluasi ya, mungkin karena masih baru. Kami minta masyarakat tetap mendukung lah apa yang menjadi program kita gitu ke depan. Baik, ini berarti kita membutuhkan beberapa waktu ataupun katakanlah ini periodisasi yang tertentunya ini menjadi pemikat masyarakat kepada Dinas Perhubungan untuk realisasinya begitu kebijakan yang barunya ini. Lantas apa yang menjadi urgensi Pak Richard maka kemudian Kadishub Kota Medan ini mengeluarkan kebijakannya? Apakah Anda melihat banyaknya problematika di Kota Medan ini yang belum terentaskan begitu? Jadi memang kita kalau cerita Dinas Perhubungan ini memang terlalu banyak mungkin permasalahan yang harus kita hadapi ya. Baik itu dari segi sosial dan sebagainya. Di mana memang perhubungan itu sektor yang sangat masif, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kota. Baik. Jadi memang apabila ini tidak dikelola dengan baik, mungkin wajah pelayanan itu jadi kurang baik gitu Mas. Jadi mungkin inilah menjadi latar belakang pimpinan Pak Kadis membuat layanan-layanan seperti ini gitu Pak. Oke, pastinya ini menciptakan pelayanan publik yang terintegrasi dan juga terdata begitu ya Pak. Betul. Baik Pak Richard, ada beberapa poin dalam pengaduan terkait pelayanan transportasi dan lalu lintas, diantaranya adalah lampu penerangan jalan umum, traffic light ataupun lampu lalu lintas, dan kemudian ini parkir berlapis dan juru parkir liar. Kita mengetahui secara seksama bahwa problematika yang kerap menghantui masyarakat ini adalah juru parkir liar begitu. Apakah kemudian juru parkir liar di Kota Medan ini memang sudah liar atau belum ada datanya Pak? Jadi begini Mas, jadi liar ini dalam arti kata apa nih sebenarnya? Jadi persepsi masyarakat liar ini mungkin kan yang tidak berizin ya. Ya. Tidak berizin, yang memang ilegal yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi sebenarnya di kita sebenarnya jalan-jalan itu sudah kita berikan izin sebenarnya. Ada beberapa. Jadi kita punya lebih kurang 470 titik parkir ya. 470 titik ini kawasan untuk parkir ya, lebih kurang. Dan ini semua udah kita terbitkan izinnya. Ya. Mungkin dalam hal administrasi, jadi itu kan perpanjang ya. Mereka kan ada bed, ada karcis dan tanda rompi, pengenal lah, tanda katakan pengenal. begitu. Jadi ketika ini kan proses nih. Ya. Dia berlaku sebulan nggak salah ya, sebulan itu, dan harus diperpanjang. Mungkin karena keterlambatan ini menjadi dianggap liar. Sebenarnya itu tidak liar. Nah ini juga yang perlu kita sampaikan ke masyarakat. Ya. Sebenarnya kan memang kita akui, kita belum terlalu mendekatkan pelayanan kita ke masyarakat dan belum terlalu terintegrasi. Namun memang kita juga punya tim yang untuk memberantas hal-hal seperti itu. Cakrawala tim? Tim Cakrawala tadi. Nah kita bentuklah itu supaya si jukir juga proaktif untuk memperpanjang bednya. Terkadang mereka lupa gitu. Dan inilah yang dianggap liar tadi. Baik. Seperti itu. Baik, ini kemudian nanti akan terintegrasi begitu ya Pak, setiap juru parkir yang hadir di Kota Medan. Nah ini kita mengetahui bahwa institusi lembaga pemerintah ini adalah pelayan publik begitu untuk bagi masyarakatnya. Namun nyatanya dengan hadirnya kebijakan ini, apakah mampu mengentaskan setiap permasalahan yang ada di Kota Medan, utamanya dari juru parkir liar, kemudian parkir berlapis, hingga kriminalitas pada malam hari yang minim dari lampu penerangan? Apakah kemudian indikator pengentasannya ini dapat Anda katakan dalam waktu dekat ini Pak Richard? Jadi untuk mengentaskan itu semua saya rasa juga belum bisa ya. Karena belum bisa juga. Perlu ada juga program-program lain ya yang program dukungan lah ke kita. Dari lintas sektoral atau dari internal? Lintas sektoral. Lintas sektoral. Yang membantu program-program kita sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Ya kita akui juga Pak, kita akui. Ya kelemahan-kelemahan kita seperti itu. Kita juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi dan kita nggak bisa melompatinya gitu loh. Seperti apa peraturan yang tidak bisa dilompati begitu? Jadi misalnya gini, ketika kita melakukan penertiban terhadap juru parkir liar tersebut,
kita kan dibatasi dengan kewenangan-kewenangan kita sebagai petugas dinas. Sementara masyarakat menginginkannya itu dihukum atau di minimal ada efek jera. Seperti ditahan atau ditahan lah seperti itu. Jadi kan kita juga nggak bisa. Iya. Dan ini perlu juga kita harus bekerja sama dengan instansi-instansi lain dari samping untuk mendukung itu gitu. Berarti ini bisa dikatakan Dinas Perhubungan Medan ini membuka peluang untuk kolaborasi dalam kebijakan yang baru ini untuk mampu mengentaskan setiap problematika yang ada di Kota Medan. Dan memang sudah diakui Pak Richard Medi ini bahwa di Kota Medan ini banyak problematika yang kiranya ini tidak bisa diselesaikan secara internal saja, melainkan butuh bantuan dari lintas sektoral, begitu ya Pak Richard. Baik, tahan Pak Richard, saya berikan Anda untuk bernapas sedikit, saya kembali kepada Pak Sukri selaku pengamat transportasi. Pak Sukri, kita sudah mendengar dari perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan bahwa kebijakan ini adalah upaya untuk meningkatkan kedekatan terhadap masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang terintegrasi. Namun disayangkan mereka tidak mampu untuk melakukannya bila sendiri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya benar Bang, karena semua pihak terkait. Misalnya pengguna, misalnya pengguna jalan atau pengguna fasilitas parkir tadi kan gitu. Mereka juga harus kita ambil, kita proaktifkan, Bang. Misalnya masukannya itu. Misalnya tadi masalah dibilangkan jukir liar. Kriteria jukir liar itu apa? Mereka tidak liar. Dia terdata, cuma tidak diperpanjang. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Itu dia. Nah, masyarakat tidak tahu karena jukir liar dia anggap ini orang tidak diakui, tangkap. Suruh tangkap loh, bagaimana itu mau ditangkap. Sementara beliau sudah pernah memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Dalam hal PAD, pendapatan daerah. Kita tidak bisa juga. Itu dia tadi. Yang perlu Pak Richard. Siapa? Jadi usul saya, kalau dapat dijelaskan yang dimaksud dengan parkir liar itu bukan parkir liar orangnya liar gitu loh, dah. Dia terdaftar sama kami sudah ada, cuman tidak memperpanjang lisensinya. Misalnya dia punya bed sudah mati, berarti kan ada setoran yang tidak jelas, gitu dia PAD-nya. Nah itu, jadi masyarakat kan tahunya jukir liar berarti orang yang tidak punya kompeten di situ. Nah harus ditangkap. Loh, gimana orangnya sudah pernah memberikan, ditangkap coba. Tidak bisa sewenang-wenangnya. Tidak bisa, masyarakat juga harus memahami. Nah bahasa itulah yang harus kita rubah. Berarti selama ini persepsi masyarakat jukir liar ini yang salah begitu. Tidak jelas gitu. Baik. Dianggap premanisme gitu loh, yang urakan gitu. Tidak ada, Bang. Baik, dan kemudian Pak Sukri, Anda melihat dan juga mendengarkan secara sesama dari untaian perkataan Pak Richard ini, mereka belum mampu secara sendiri untuk mengentaskan setiap problematika ini. Iya, itu dia tadi Bang. Ini sudah diakui secara baik. Sudah diakui, berarti kan kita sudah transparan itu Bang. Sudah transparan, itulah tadi dia layanan itu tadi. Layanan itu harus kita respon. Kita tindak lanjutin Pak Richard. Melalui kritik boleh kita sebagai masyarakat, sebagai social controller? Iya, enggak apa-apa. Misalnya kan layanan pengaduan, tugas dan fungsinya apa? Misalnya menerima dan mengelola informasi yang masuk. Nah, setelah itu fungsinya apa? Untuk melakukan perbaikan, mengevaluasi apa yang menjadi temuan di lapangan. Nah, tujuannya apa? Supaya transparansi. Kan begitu kan Pak Richard kan? Nah, kita harus tegas lah. Nah, pihak Kadis juga begitu. Misalnya ini parkir sara ini, derek. Tanpa memandang hukum. Jangan yang tukang parkir kita tangkapin. Loh, tukang jukir kita parkir, dia sudah pernah memberikan masukan kontribusi kepada pemerintah daerah. Lantas kita tangkap. Yang punya mobil yang suka-sukanya enggak kita tangkap. Loh, gimana yang menghadapi negara ini? Nah, nanti giliran kita tidak benar, Dinas Perhubungan diperiksa. Baik, langsung saja untuk itu Pak Richard, bagaimana kemudian ini bertindak setiap bagian ataupun perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan ini dalam mengentaskan problematika ini? Apakah boleh sewenang-wenangnya atau seperti apa? Baik ya, jadi kami memang selama ini bertindak itu memang kita akui kan masih kita lihat dari laporan-laporan masyarakat yang masuk ke kita. Baik itu melalui media sosial maupun layanan pengaduan tadi. Jadi itu selalu kita respon cepat ya. Kita langsung ke lapangan, kita
evaluasi, kita lihat dulu permasalahannya apa. Ya. Kalau memang permasalahannya terkait izin, mungkin ya kita Perjelas. kita perjelas, kita arahkan. Jadi mereka sekarang di bawah vendor nih. Iya. Vendor tadi kita tekan supaya segera mengurus, dan kan itu kan masih tanggung jawab si vendor nih, Jukir. Ada berapa vendor yang bekerja sama dengan Saya- Disu, Pak? Untuk datanya saya kurang tahu pasti, karena kan memang bukan di bidang saya, Pak. Tapi kurang lebih 470 titik ini mereka bekerja di bawah vendor, begitu? Ya, ada beberapa vendor yang memegang perizinannya. Perizinannya, Iya, begitu karena ya. kan mereka kan kita pihak ketiga kan kemarin lelang. Jadi memang itulah upaya-upaya kita. Kita lihat juga lagi, misalnya kalau memang kendaraan yang salah parkir, ya kendaraan kita tindak Iya. gitu loh. Nggak semena-mena kita lihat ini parkir, Jukir, enggak. Kita lihat dulu di lapangan itu apa masalahnya. Terkait kendaraannya kah, jukirnya kah? Atau titik kawasan area parkirnya yang tidak diketahui? Iya, jadi kalau misalnya memang itu daerah larangan, Ya. ada jukir di situ kita tertibkan karena sudah liar, karena tidak ada izinnya juga di situ. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau memang kita ke lapangan biasanya memang seperti itu, kita ambil dulu, terima dulu laporan dari medsos atau dari layanan, terus kita ke lapangan, kita evaluasi mana yang mau kita antisipasi Baik. atau kita selesaikan gitu loh. Baik, harapan kita secara menyeluruh, implementasi kebijakan ini menciptakan pelayanan publik yang terbaik dan terintegritas. Iya. Pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi menariknya. Tetaplah bersama kami di Kupas Tuntas. Ya, pemirsa, setiap kebijakan yang diimplementasikan ini berlabuhnya terhadap peningkatan pelayanan publik. Namun nyatanya dengan hadirnya kebijakan khususnya pada tarif parkir di Kota Medan ini menciptakan sejumlah konflik dan juga problematika. Padahal menurut Perwal nomor 9 tahun 2026 yang menyebutkan tarif parkir untuk kendaraan roda 2 sebesar 2.000 dan juga kendaraan roda 4 adalah 4.000. Fakta di lapangan, juru parkir masih saja menagih lebih dari aturan yang diterterakan. Bagaimana kemudian tanggapan dari perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan, Pak Richard? Baik ya, terhitung kemarin setelah disampaikan atau diekspos Pak Wali ke media, saya lupa tanggalnya, itu terhitung mulai tanggal itu kita sudah mulai menerapkan tarif parkir yang sudah sesuai dengan perda atau perwal ya, perwal. Yang 2.000 untuk sepeda motor, 4.000 Kendaraan roda 4. roda 4 atau mobil. Namun nyatanya memang sampai sekarang masih ada yang curi-curi, si jukirnya ini yang ngutip 3.000 dan 5.000. Iya. Nah, kita juga memang kita akui karena memang titik-titik mereka ini kan banyak nih. Nggak bisa juga kita bisa semuanya satu hari itu kita sisir, tidak. Dan kita juga memang butuh dari masyarakat lah menyampaikan ke kita juga. Mengawasi juga sebagai social control. Iya, social control. Jadi kan ini kan kita lihat di media sosial kan sebenarnya udah jelas. Pak Wali udah menyampaikan 2.000 sepeda motor, 4.000 untuk mobil, itu sudah jelas sebenarnya. Tapi masyarakat yang memang mungkin kita nggak paham juga. Ya mungkin lebih asik dia ribut di medsos dan itu yang membuat jadi huru-hara. Dan memang itu juga yang menjadi menarik si jukir tadi jadi merasa jadi nggak ada tanggung jawab atau dia jadi lebih berani gitu loh. Dan kemudian Pak Richard, juru parkir yang hadir di Kota Medan ini terintegrasi berdasarkan dari data pemerintah Kota Medan atau ada vendor di bawahnya? Jadi kita kan setiap menerbitkan badge atau tanda pengenal itu ada kita data. Selalu didata. Jadi ada yang diperpanjang, ada yang tidak. Yang tidak kita hapus, yang diperpanjang kita masukkan. Atau yang baru kita masukkan. Evaluasi berarti? Iya. Indikator evaluasinya apa? Kalau boleh kita sampaikan pada masyarakat. Satu, mungkin dia melakukan kesalahan ya. Kesalahan. Atau dia mengutip di luar perda yang sudah ditentukan. Atau ada mungkin dia kurang pelayanan yang kurang baik. Iya. Misalnya kita wajibkan kepada si jukir setiap kendaraan yang parkir itu wajib diberikan karcis misalnya. Tapi ada masyarakat yang mengadukan yang kita sikat si jukir yang kita suruh ganti. Dan belakangan ini juga kita dihadapkan dengan karcis palsu begitu? Betul. Itu juga jadi permasalahan. Karena karcis ini kan juga kan
nggak seperti uang. Ya. Apa namanya? Punya. Untuk apa namanya? Segel pengamannya juga kita akui juga tidak secanggih pencetakan uang. Kelemahankah ini dari kebijakan ini, Pak Kita Richard? akui itu memang kelemahan, tapi kan itu kan terkait dengan anggaran juga. Ya. Mencetak yang baik kan mungkin biaya juga kos yang Ya, besar. di gitu tengah loh. efisiensi anggaran diberlakukan Iya. pemerintah. Betul seperti itu. Oke. Dan nyatanya memang Anda mengakui bahwa juru parkir yang dikelola pemerintah ini siogianya telah terdata berdasarkan dari vendor begitu. Namun implementasi di lapangan ini juru parkir juga masih banyak yang bersitegang ataupun melawan arah begitu ya Pak. Nah ini apakah kemudian Pak Richard sebelumnya kita ingin mengetahui cara sesama setiap juru parkir yang hadir di Kota Medan ini mendapatkan penyuluhan ataupun praktis? Jadi pernah beberapa kali kita buat apa namanya seperti sosialisasi ya terhadap para jukir. Memang dengan keterbatasan anggaran juga jumlah yang kita sosialisasi juga memang masih terbatas. Kita akui itu masih. Ada berapa juru parkir kita di Kota Medan yang terdata mungkin berdasarkan dari hemat Anda? 2000-an. 2000-an. 2000-an jukir. Ya. Seperti itu. Ini yang terdata dan ini yang di belakang bayang-bayangannya masih ada banyak ya Pak gitu. Jadi yang 2000 ini yang terdata dengan kita. Ya. Tapi kan di luar ini juga sebenarnya masih ada lagi. Baik. Jadi kan kita lihat juga fenomena kan. Jukir ini kan memang kan harusnya satu titik itu satu orang. Iya. Tapi nyatanya kita cek di lapangan memang ada namanya jukir serap tadi. Nah ini juga permasalahan tadi kan gitu. Banyak sekali ternyata permasalahan terkait Banyak. tentang juru parkir dan kemudian parkirnya ini saja yang kemudian harus dientaskan dari pihak Disub begitu ya. Betul. Baik Pak Richard, tahan. Kita akan melihat kemudian ini menganalisa setiap untayan dari Pak Richard ini terhadap persepsi dari pengamat transportasi Pak Sukri. Anda melihat bahwa juru parkir yang ada di Kota Medan siogianya telah mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan begitu. Tapi konflik nyata di lapangan ini berbeda dengan apa yang disampaikan. Kenyataannya memang kan sudah dibilang tadi. Ya. Tidak maksimal. Kenapa? Jumlah titik adalah sekian ratus. Nah sementara petugas jukirnya 2000. Yang di sekolah, yang berdayakan di situ misalnya macam kemarin itu sudah ada pemberdayaan masyarakat. Ya. Selama 3 hari, tanggal 9 sampai tanggal 12 tidak salah saya itu di Balai Diklat Penerbangan, dulu Balai Diklat Penerbangan, di Politeknik Penerbangan Medan, Iya. di Jalan Padang Bulan, Jalan Ginting, kilometer 8,5. Nah, kebetulan di situ saya tugas di sana dulu, jadi saya udah dapat info itu. Iya. Nah, sampai sejauh mana itu Bang yang bisa dilakukan? Karena itu tanggung jawab vendor juga ada di situ, benar Kak Richard. Itu kan ada vendornya di situ kan. Nah, vendornya ini seharusnya. Nah, apabila vendornya tidak mampu mendidik ininya atau mensosialisasikan bagaimana cara melayani masyarakat tadi, bagaimana cara pengutipan yang benar, kamu harus tahu, harus diberitahu. Lantas ini jangan main kutip habis itu ditinggalin. Wah, mobil yang tadi sudah terhenti di jalan dibiarkan, tidak diluruskan, nggak dia coba upaya mengaturnya. Itulah yang perlu Pak Richard nanti kasih tahu. Sampaikanlah ada tuh para staf pengajarnya, saya nggak tahu sejauh mana mereka mendidik para jukir-jukir ini. Iya. Baik. Bukan hanya menerima, ini kan yang bayar kan vendor nanti nih melalui dinas perhubungan. Baik. Nah apa yang dididik itu kita nggak tahu Bang. Itu dia. Yang penting itu aja Pak Kabid ya, Pak Richard ya. Baik. Nah saya selaku pengamat transportasi juga miris kita lihatnya. Kita mengakui bahwa kebijakan yang sudah dikeluarkan dari Kadishub Kota Medan ini siogianya ini akan dapat meminimalisir setiap problematika yang ada. Namun di lapangan ini bagaimana kemudian eksekusinya ini haruslah diawasi dan kemudian disadarkan oleh social controller baik itu dari masyarakat ataupun pihak-pihak lintas sektoral begitu ya Pak. Itu yang menjadi harapan kita. Baik Pak Richard dan juga Pak Sukri, tanpa terasa ini kita sudah berada di ujung segmen. Ya, ini menjadi closing statement Anda untuk melengkapi tema kita transformasi layanan transportasi dan lalu lintas di Kota Medan. Apalagi yang ingin Anda sampaikan untuk dapat mencerdaskan masyarakat Kota Medan? Silakan. Begini Mas, jadi sebenarnya kan transaksi parkir ini itu merupakan kearifan lokal. Kearifan lokal. Jadi saya contohkan nih, dulu nih lokasi ini kosong.
mungkin ada suatu kegiatan situ, orang meninggal kah atau apa, saya parkir di situ. Jadi ketika saya akan keluar, mungkin ada pemuda setempat, kita kan terkenal PS tuh, PS. Niat dia mungkin bukan minta uang, hanya sekedar membantu. Maju, mundur. Kita selaku pemilik kendaraan, nggak tega juga jalan terus. Kita kasih loh uang kecil tadi. Dia juga sebenarnya nggak mau nih, kita juga karena udah merasa dibantu, dikasih. Nah, kegiatan itu di sini bukan punya orang meninggal, rupanya makin terjadi tempat bisnis di situ. Besarlah orang parkir di situ. Terjadilah transaksi yang, nah inilah yang dilihat pemerintah kota, dijadikanlah ini PAD, kan seperti itu. Jadi memang merubah kebiasaan ini ya sulit gitu loh. Karena sudah budaya, iya. Gitu ya, Pak. Ya maunya masyarakat juga kalau memang sebenarnya jangan mau dikasih gitu kalau nggak jelas kan gitu. Baik. Kan itu, Pak. Ya. Tapi kan nggak bisa. Yang merubah yang hal-hal yang sudah mendasar ini memang agak sulit kita. Ya. Tapi percayalah dengan konsistennya kita, masyarakat juga mau mengontrol, ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, itu yang menjadi harapan kita dan juga tadi kita sudah mendengarkan juga masukan dan juga evaluasi dari setiap kanan dan juga sudut kiri dari seorang pengamat terhadap kebijakan ini. Memang dari sisi kanan, sisi kiri masih ada kelemahan, tapi mari sama-sama kita untuk dapat meningkatkan pelayanan publik melalui kebijakan yang baru ini, kita dorong sama-sama untuk berpartisipasi. Begitu ya Pak Sukri dan juga Pak Richard. Pemirsa, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dua orang narasumber kami dari perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan dan juga Pak Sukrinaldi selaku pengamat transportasi yang telah membersamai kita kurang lebih 1 jam terkait transformasi layanan transportasi dan lalu lintas di Kota Medan. Mari kita dukung kebijakan yang diambil dan sadar akan setiap kebijakan ini memiliki kepentingan secara bersama, bukan individu. Akhirnya saya Muhammad Azrul Nasution pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.